Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guni Farihah dengan NIM 43030200050. Kali ini saya akan membahas tentang akhlak tasawuf. Akhlak sendiri menurut bahasa berarti budi pekerti, adat kebiasaan, tabiat, hati nurani. Ada beberapa pendapat tentang akhlak tasawuf. Menurut Ibnu Maskawai adalah keadaan jiwa yang mengajak ke kita tanpa berpikir dan langsung bertindak. Sedangkan menurut Imam Ghazali adalah suatu keadaan jiwa yang tertangkap dalam jiwa dan sudah tertancap dalam hati. Menurut Ibnu Anis adalah hal yang sudah ada dalam hati dan sudah tertanam dalam hati tanpa berpikir juga. Jadi, dari beberapa pendapat, akhlak adalah jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir karena sudah tertanam dalam hati. Nah, tasawuf sendiri adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah dengan zikir dan amalan. Tasawuf berfungsi untuk mengantarkan manusia atau mendorong manusia menuju dunia akhirat. Ada beberapa metode untuk menjadi seorang sufi, yaitu dengan melatih jiwa dengan berbagai kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan memperbanyak akhlak tasawuf yaitu Tujuan mempelajari akhlak tasawuf yaitu memberikan pedoman untuk manusia. Akhlak sangat penting bagi tatanan kehidupan manusia untuk membedakan mana hal yang baik maupun yang buruk. Nah, pada era di zaman yang sekarang ini banyak teknologi yang canggih. Oleh karena itu, kita tidak boleh terbawa dengan arus barat yang menjadikan kita lupa diri dan kita tidak ada rasa malu di dalam sosial media. Terkadang kita dalam sosial media suka mengupload foto sendiri, tidak ada rasa malu. Dan di dalam dunia TikTok sendiri juga sekarang sangat terkenal aplikasi TikTok itu. Banyak orang yang banyak orang yang berjoget-joget tidak tahu malu dengan aplikasi TikTok tersebut. Nah, dalam kebiasaan tersebut kita tidak boleh terbawa oleh arus barat. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang berakhlak kepada pencipta dan lingkungan sekitar. Kemuliaan makhluk Allah itu tergantung pada akhlaknya. Walaupun untuk mengetahui akhlak kita harus menguasai ilmu. Maka ilmu jika tidak diamalkan maka bagaikan pohon tanpa buah. Namun dalam kehidupan kita harus mengutamakan akhlak daripada ilmu. Karena jika kita berilmu tapi tidak berakhlak, maka orang yang berilmu tersebut akan merasa yang paling pintar sendiri dan juga bisa sombong. Ada 3 unsur tindakan penting yang berhubungan dengan akhlak, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif memahami bagaimana kita menghadapi masalah di lingkungan sekitar, sedangkan afektif pengembangan dari kognitif, sedangkan psikomotorik yaitu saling menghargai dan saling memuliakan. Ketika nanti ada simpul yang berbeda, maka nantinya saling menghargai dan memuliakan. Kita harus menjaga akhlak kepada semua yang berhubungan kepada kita, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, kepada diri sendiri, dan lingkungan. Berakhlak kepada Allah yang bisa dilakukan yaitu selalu mensyukuri nikmatnya dan selalu ikhlas walau terkadang tidak sesuai ketentuannya. Berakhlak kepada sesama manusia yaitu dengan menjaga sikap dan akhlak dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan sabar, qanaah, husnudzon, tasamuh, dan ta'awun. Berakhlak kepada diri sendiri yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Berakhlak kepada diri sendiri bukan berarti memfokuskan kebaikan diri sendiri saja, namun orang tersebut tetap harus memprioritaskan sebagai hamba Allah. Berakhlak dengan lingkungan yaitu dengan menjaga kelestarian alam, menghidupkan bumi yang mati, dan memanfaatkan potensi alam. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Jadi, hati dalam bahasa Arab yaitu kolbun yang bermakna membalik. Ketika hati kita baik, maka semua yang tercermin dalam diri kita ketika bertemu dengan orang lain
pasti akan terlihat baik di mata orang lain, dan sebaliknya, jika hati kita buruk, maka jika bertemu dengan orang lain akan terlihat jika kita buruk. Macam-macam hati ada 3, yaitu qalbu mayyit, hati yang mati dan tidak bisa dinasihati lagi; qalbun marid, walaupun hati sakit tapi masih bisa diperbaiki; dan yang ketiga qalbun salim, yang hati yang selamat. Adapun penyembuhan hati yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Jadi ketika ada masalah, bacalah Al-Quran dan maknanya. Bisa juga dengan berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Manfaatnya akhlak bagi manusia yaitu memperkuat dan menyempurnakan agama, mempermudah hitungan amal dan akhirat, membangun keharmonisan dan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan dan kembali ke jalan Allah. Adapun langkah-langkah taubat yaitu dilakukan segera. Jika kita melakukan kesalahan, hendaknya langsung sadar dan bertaubat. Kedua, mengakui kesalahan. Ketiga, menyesali kesalahan. Keempat, berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan kelima, beramal saleh sebagai upaya untuk perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya membahas tentang sabar. Sabar berarti mencegah dan menghalangi. Sabar adalah menahan untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk merintih dan menghalangi diri agar tidak menampar pipi dan sejenisnya. Maksudnya, menahan untuk tidak berkeluh kesah kepada orang lain atau tetangga, namun berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar bukan berarti diam, namun untuk mencari hal-hal yang positif, dan jika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita boleh sabar. Malah kita dianjurkan untuk bersabar. Namun, sebisa mungkin jika melihat orang lain melakukan kesalahan, kita tidak boleh berdiam diri. Jika tidak bisa bersikap, maka doakanlah orang yang melakukan kesalahan tersebut. Contohnya, ketika kita belajar namun tidak bisa, maka kita harus bersabar. Namun, tidak hanya itu, kita harus berusaha untuk bisa dan berubah agar kita menjadi bisa. Jadi, sabar itu menahan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Jadi, intinya kita berusaha memperbaiki keadaan agar lebih baik lagi. Inna dzalika min azmil umur. Kata azm dari segi bahasa adalah keteguhan hati dan tekad melaksanakan sesuatu, dan sabar itu adalah sebagian dari azm. Sabar ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan, berarti kita harus sabar dalam taat beribadah kepada Allah. Sabar untuk tidak maksiat, berarti sabar untuk menghindari maksiat yang ada dan menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ketiga, sabar saat ditimpa cobaan. Maksudnya kita harus bersabar ketika ujian atau cobaan menghampiri, seperti ditimpa kesakitan yang tak kunjung-kunjung sembuh. Sabar ketika harta benda sedang diuji. Sabar dalam Al-Quran yaitu ada sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam peperangan, dan sabar dalam pergaulan. Kita bisa melatih bersabar dengan berikhlas, qiraatul Quran, berpuasa, mujahadah, mengingat tujuan hidup, latihan, mengambil pelajaran, dan kisah seorang penyabar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.